Selamat siang pemirsa Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama dengan saya Camar Haenda berikut berita pilihan siang ini. Aksi unjuk rasa massa buruh mewarnai sidang pengupahan buruh di sejumlah daerah. Dugaan perangkat desa mendukung salah satu capres ramai menjadi sorotan publik. Serunya tradisi balapan sapi pacu Jawi yang sudah digelar selama berabad-abad untuk merayakan masa panen padi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pemirsa, sebuah kios berlantai 2 yang dijadikan sebagai warung makanan khas Tegal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat ini ludes terbakar. Api berkobar membuat karyawan dan pengunjung warung makan panik menyelamatkan diri. Api berkobar hebat dari lantai 2 sebuah kios yang dijadikan warung makan khas Tegal di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat melahap habis warung makan berlantai 2 tersebut. Api pertama kali terlihat dari atap warung makan, seketika membesar hingga membuat karyawan dan pengunjung panik. Diduga kebakaran diakibatkan hubungan arus pendek listrik. Dari lampu listrik turun kan, saya kan taikin lagi, turun lagi. Duanya kita kan tolokan dulu, ambilin semua dari kulkas juga berburu semua kan. Jadi tolokin lagi, tahu tuh di atas udah nyala gitu. Tapi yang ngasih tahu tuh orang seberang yang jaga itu kotak kamar. Berarti itu pas ditaikin ke atas api nyala? Belum tahu, saya nggak tahu. Yang ngasih tahu orang seberang. Oh, tiba-tiba api nyala di atas itu. Oh, di atas genting itu? Iya. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan si jago merah agar kebakaran tidak meluas. 30 menit api akhirnya berhasil dipadamkan. Meski tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Massa buruh di Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa menuntut kenaikan upah dengan memblokade sejumlah ruas jalan. Aksi massa buruh yang menyebabkan kemacetan panjang disesalkan pengguna jalan. Ribuan buruh dari berbagai elemen Kamis siang berunjuk rasa di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah berkonvoi, massa berorasi sambil memblokade jalan protokol Kota Bekasi. Imbasnya jalan menuju gerbang tol Bekasi Barat macet total hingga lebih dari 5 km. Kemacetan panjang dikeluhkan pengguna jalan yang kendaraannya tak bergerak 2 jam. Masuk tol, menunggu berapa lama? 2 jam. Ya, biasanya kan kita suka buru-buru kalau gini. Kasihan pengguna jalan yang lain mungkin, Mas? Enaknya di sono yang kan orang baik. Nggak usah mengganggu aktivitas yang lain ya. 2 jam memblokade jalan, akhirnya buruh kembali ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menuntut kenaikan upah buruh 16% di tahun 2024. Karena PJ Wali Kota maupun Dinas Tenaga Kerja tidak menemui mereka, buruh mengamuk merobohkan paksa gerbang kantor Dinas Tenaga Kerja. Detik ini pun belum ada kejelasan dari pemerintah Kota Bekasi. Karena kalau kita bisa lihat, patokan pemerintah yang mengeluarkan PP 51 tahun 2023 itu sangat tidak rasional. Dan itu sangat tidak bertentangan banget. Sangat-sangat merugikan kaum pekerja. Imbas blokade massa buruh di kawasan industri Cikarang Barat mengakibatkan kemacetan panjang di 2 lajur tol Cikampek, Jakarta. Kemacetan panjang mengakibatkan antrean truk mengular tak bergerak. Buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menutup akses masuk kawasan industri menuntut kenaikan upah minimum kabupaten 15%. Buruh beralasan kenaikan harga kebutuhan pokok terus naik sementara daya beli buruh menurun. Jika kenaikan upah buruh kabupaten diputuskan di bawah 15%, dianggap tidak memberikan upah layak bagi buruh. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan.
Tidak hanya di Bekasi, Jawa Barat, aksi massa buruh juga terjadi di berbagai daerah. Di Majalengka, Jawa Barat, sidang pengupahan buruh diwarnai kericuhan. Sementara Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan Sidoarjo, Jawa Timur, aksi massa memblokade jalan mengakibatkan kemacetan. Masa Aliansi Buruh Majalengka sempat terlibat adu mulut dengan polisi saat kendaraan buruh mencoba menerobos penjagaan polisi. Sejumlah polisi mencoba melarang namun disambut teriakan buruh. Sementara itu dalam sidang pengupahan upah minimum yang diminta buruh semula 31%, namun yang disetujui 14,81%, naik sekitar 323.000 menjadi Rp2.503.646. Kenaikannya Kurang puas, Pak. kurang puas Kurang puas. karena tidak maksimal. Ya, karena tidak maksimal dan hidup di Majalengka itu sama aja sama yang di Jakarta. Berarti tidak sesuai dengan KHL. Ya. Kita menyepakati untuk yang terhormat Bapak Bupati merekomendasikan kenaikan upahnya di angka 14,81%. Masa buruh di Kabupaten Bandung Barat melakukan aksi long march dari kawasan industri Batu Jajar menolak keputusan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024 3,57%. Aksi long march buruh mengakibatkan kemacetan memblokade separuh badan Jalan Raya Padalarang dan berimbas kemacetan lalu lintas menuju Cianjur. Buruh Bandung Barat meminta kenaikan upah 25%. Buruh mengancam akan menurunkan masa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak ditanggapi. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, masa buruh juga melakukan long march menuju kantor Bupati Sidoarjo sambil menggelar orasi. Buruh memblokade jalan protokol di depan alun-alun mengakibatkan kemacetan panjang. Masa buruh menuntut rekomendasi kenaikan upah buruh tahun 2024 menjadi 15%. Tim kontributor iNews melaporkan. Unjuk rasa ribuan perangkat desa di depan gedung DPR Jakarta berakhir ricuh. Masa kembali menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dan kebebasan pengelolaan dana desa. Masa pengunjuk rasa melempar ratusan botol ke dalam area gedung DPR RI saat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta Kamis kemarin. Masa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa juga membakar sampah dan spanduk di depan gedung DPR. Di dalam area gerbang, aparat menahan lemparan botol dengan tameng. Dalam unjuk rasa ini, sekitar 5.000 perangkat desa dari berbagai daerah kembali menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dan juga meminta kebebasan pengelolaan dana desa. Diberikannya kedaulatan dalam mengelola dana desa kami. Yang kedua, untuk teman-teman kepala desa meminta untuk perpanjangan masa jabatan karena apa? Dinilai dalam 6 tahun belumlah cukup untuk mengatasi segala hal yang ada di desanya, juga untuk memajukan desanya. Masa Abdesi mengancam akan memboikot pemilu jika revisi Undang-Undang Desa belum disahkan pada 5 Desember 2023. Akibat unjuk rasa, arus lalu lintas di sekitar kawasan gedung DPR ditutup dan memicu kemacetan parah. Dari Jakarta, Elsie Casey dan Sadu Budi Santoso, iNews. Kepolisian Tasikmalaya memeriksa 6 saksi terkait kasus meninggalnya seorang bayi usai menjadi konten foto di sebuah klinik. Selain pihak keluarga, sejumlah tenaga kesehatan klinik juga telah diperiksa. Enam orang telah diminta keterangan, namun polisi belum menetapkan tersangka. Bayi dengan berat 1,5 kg meninggal setelah dijadikan konten foto oleh pihak klinik tanpa izin orang tua bayi. Bayi tersebut diduga tak mendapat perawatan memadai karena langsung dipulangkan sehari setelah dilahirkan. Keluarga juga menduga ada malpraktik yang dilakukan oleh pihak klinik karena proses persalinan dilakukan untuk praktik mahasiswa. Selain polisi, Dinkes telah membentuk tim ad hoc untuk menyelidiki kelalaian pihak
klinik dan hasilnya akan diumumkan dalam 14 hari. Ada periksa, Pak? Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi, baik dari pihak keluarga korban maupun dari pihak tenaga medis. Pak, sementara duduk perkaranya itu apa sih, Pak? Malpraktek bukan? Ya. Itu belum dapat kemudian kami simpulkan, karena kami harus kemudian mengumpulkan berbagai keterangan, termasuk juga dokumen-dokumen terkait dengan SOP penanganan lahirnya seorang bayi di klinik tersebut. Diduga menjadi korban malapraktek, artis Nani Darham meninggal dunia usai menjalani prosedur sedot lemak 2 bulan pasca melahirkan di sebuah klinik kecantikan di Jakarta Selatan. Dugaan malapraktik ini pun sudah dilaporkan ke kepolisian. Dugaan malapraktik di balik kematian artis cantik Nani Darham pada Oktober lalu disampaikan kuasa hukum keluarga Hartono Tanuwijaya. Nani Darham menjalani tindakan liposuction atau prosedur sedot lemak di sebuah klinik kecantikan usai melahirkan. Berawal pada 6 Oktober 2023, Nani mendaftar sebagai pasien klinik untuk tindakan liposuction atau sedot lemak di sebuah klinik di Jakarta Selatan. Di tanggal 19 Oktober, Nani mendapat rujukan untuk menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan di laboratorium klinik dengan hasil baik. Operasi sedot lemak dijalani korban pada 21 Oktober dengan membayar Rp300 juta pada pukul 13.35 hingga 17.40 di klinik tersebut. Namun pada pukul 17.45 korban dibawa menggunakan ambulans ke sebuah rumah sakit di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten dalam keadaan telah meninggal dunia. Keluarga menduga Nani Darham menjadi korban malapraktik. Padahal Nani baru saja melahirkan 2 bulan lalu, seharusnya korban baru bisa menjalani operasi 6 bulan usai melahirkan. Namun pihak klinik menyanggupi dan menjamin bisa dilakukan operasi sedot lemak sebelum 6 bulan. Tidak ada orang bayar biaya 300 juta untuk mati, itu nggak ada. Ya kan gitu. Tetapi sejauh ini tidak ada inisiatif apapun dari The Clinic maupun Dr. Danu untuk bagaimana sih membahas 300 juta ini. Ya kalau mungkin dari kita orang timur mungkin misal ya, aduh gue balikin dulu deh atau gimana, nanti kita cari penyelesaian gitu ya, atau gue balikin ganti rugi atau gimana. Ini sama sekali nggak ada. Ya kan gitu. Dilansir dari laman Yankes.Kemkes.Go.id, liposuction atau sedot lemak merupakan prosedur pembedahan menggunakan teknik penyedotan untuk menghilangkan lemak dari area tubuh tertentu, umumnya perut, lengan, paha, leher, dan bokong. Sementara itu hingga saat ini, menurut kuasa hukum keluarga Nani Darham, belum ada itikat baik dari dokter yang melakukan operasi maupun klinik. Keluarga telah melaporkan dugaan malapraktik ke polisi dan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly pun akan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly ditetapkan tersangka setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Firly sebagai tersangka. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Sementara itu, KPK akhirnya buka suara terkait penetapan ketuanya sebagai tersangka. Firly Bahuri pun diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Menanggapi penetapan tersangka, Firly Bahuri menyatakan tak terima. Kuasa hukum menyatakan penetapan tersangka dipaksakan dan alat bukti tak pernah diperlihatkan. Namun semua pihak menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Gencatan senjata 4 hari antara Israel dan Hamas akhirnya dimulai hari ini. Sesaat lagi tetaplah di Sidosia. Terima kasih Siang masih bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, dugaan perangkat desa mendukung salah satu capres ramai menjadi sorotan belakangan ini. Menariknya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia membantah bahwa organisasi tersebut terlibat dalam acara dukungan untuk salah satu capres. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya, mengapa di tanda pengenal peserta bertuliskan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran? Tanda pengenalnya seperti ini. Ya. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, dan kemudian ada foto Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kepala desa dan perangkat desa, mereka yang mengorganize pertemuan itu ingin bersikap netral. Benarkah dugaan aparat desa secara struktur asosiasinya ada kecenderungan tidak netral? Menariknya, dalam dialog iNewsroom kemarin, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, menyatakan ada oknum yang mengatasnamakan abdesi untuk kepentingan tertentu, padahal tidak memiliki legalitas. Ini sudah dikuatkan oleh Haki ya, mendapatkan sertifikat merek dari Kemenkumham yang kemarin dikeluarkan bulan Mei tahun 2023. Oke, artinya maksud Anda perangkat desa yang kemarin yang mengatasnamakan abdesi di sana bodong, artinya tidak memiliki legalitas? Ya, kalau lihat secara aspek hukumnya itu nggak memiliki, karena tidak mungkin ada ganda kepengurusan. Biarpun mereka itu mengatasnamakan abdesi, coba lihat dulu mereka itu abdesi itu dasarnya apa. Arifin akan bertindak tegas jika ada yang mengatasnamakan abdesi, karena aparat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dari situ kami udah teriak bahwa abdesi tidak mendukung itu. Dan sekarang kejadian lagi. Yang mau tidak mau kita harus bertindak tegas. Hal senada disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Ia menyebut berbahaya jika perangkat desa tidak netral, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Datang kampanye kita boleh? Enggak boleh. Secara aturan, netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lantas, mengapa seolah aturan ini diterabas? Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto akhirnya menanggapi isu ijazah palsu yang menerpa Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hasto, mencuatnya isu ijazah palsu Cawapres nomor urut 2 tersebut merupakan buntut manipulasi hukum saat gugatan usia Capres-Cawapres oleh ex-Ketua MK Anwar Usman. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menyebut
Manipulasi hukum menggunakan hubungan kekerabatan sudah melenceng dari syarat-syarat etika dan moral seorang pemimpin. Hasto juga menyinggung berkumpulnya perangkat desa di Gelora Bung Karno, Jakarta dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu juga berbuntut polemik. Apalagi ajang itu diduga menjadi wadah deklarasi dukungan para perangkat desa untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran. Yang penting seorang komitmen itu komitmen terhadap rakyat. Maka untuk menjadi pemimpin, proses itu sangat penting. Proses itu diawali dengan manipulasi hukum, direkayasa di Mahkamah Konstitusi, terjadi rekayasa hukum, dan kemudian yang muncul banyak masalah-masalah lainnya. Maka mengapa untuk menjadi pemimpin itu syarat-syarat etika dan moral itu sangat penting. Saat ditemui wartawan, Gibran menunjukkan ijazahnya di Management Development Institute of Singapore dan gelar dari University Bradford, Inggris. Sedangkan map hijau berisi surat putusan dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka. Biar cepat selesai. Ini kan memang ijazahnya kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Ini ya. Gibran mengaku sengaja membawa ijazah itu agar isu mengenai ijazah dirinya cepat selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebentar lagi masa kampanye akan dimulai sebagai bagian dari perayaan Pesta Demokrasi Indonesia, yakni Pemilu 2024. Beberapa hal patut dicermati selama kampanye yang akan berlangsung selama 75 hari. Pada pemilu tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menemukan sejumlah pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan temuan Bawaslu. 16.000 lebih merupakan pelanggaran administrasi dan ratusan lainnya pelanggaran kode etik serta pidana. Jenis-jenis pelanggaran didominasi oleh politik uang, berita bohong, serta ujaran kebencian. Pemilu 2024 nanti akan diikuti 17 parpol dan 6 parpol lokal Aceh. Rakyat Indonesia juga akan memilih 1 dari 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta sejumlah kepala daerah. Mereka akan melakukan kampanye mulai 28 November hingga 10 Februari mendatang. Terdapat beberapa cara kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU, diantaranya adalah pemasangan alat peraga serta debat pasangan capres-cawapres. Selain menetapkan masa dan metode kampanye, KPU juga mengatur beberapa hal yang dilarang selama masa kampanye pemilu. Di antaranya adalah mencuri start kampanye, mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kampanye, menghasut dan mengadu domba, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Khusus bagi pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan. Pemilu 2024 diyakini akan menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang akan diselenggarakan hanya selama 1 hari. Lebih dari 200 juta pemilih di Indonesia dan 1,75 juta pemilih warga negara Indonesia di luar negeri akan menggunakan hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menyukseskan pesta demokrasi sebagai bentuk tanggung jawab warga negara menentukan masa depan bangsa. KPU Kota Palangkaraya menerima kedatangan logistik pemilu 2024. Lebih dari 4.000 kotak suara diterima dengan kondisi aman.
KPU Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menerima kedatangan ribuan logistik pemilu 2024 pada Kamis pagi. Sebanyak 4.145 kotak suara dari KPU Pusat telah tiba di gudang KPU Kota Palangkaraya. Pihak KPU Kota Palangkaraya mengatakan sebelumnya sejumlah logistik pemilu juga telah tiba dan dalam kondisi baik. Sebelumnya yang sudah hadir itu di gudang kita ada bilik suara, lalu tinta dengan segel plastik dan stiker. Kondisinya semuanya bagus, Pak? Kondisinya semua bagus dan lengkap. Seluruh logistik pemilu 2024 yang telah tiba disimpan di gudang KPU Kota Palangkaraya dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ayus melaporkan. Sorghum, tanaman tropis, ternyata bisa diolah menjadi panganan enak, sehat, serta bergizi bagi anak-anak. Di tangan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat, sorghum bisa diolah menjadi biskuit, keripik, dan camilan lain sebagai alternatif gizi cegah stunting. Sorghum, tanaman serealia berasal dari Afrika yang berserat tinggi. Tanaman ini menghasilkan biji-biji kecil. Tanaman yang pohonnya mirip jagung ini kini gencar dibudidayakan di Nusa Tenggara Barat sebagai pangan lokal dan dapat dikonsumsi sebagai alternatif nasi. Selain kaya akan zat besi, dalam 100 gram sorghum juga mengandung lebih dari 300 kalori, 11 gram protein, 3,30 gram lemak, hingga 73 gram karbohidrat. Nah, sorghum ini ternyata bisa menjadi makanan alternatif cegah stunting pada anak-anak. Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri termasuk dari 6 daerah di Indonesia dengan kasus angka stunting tinggi berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI. Didorong kekhawatiran angka stunting tinggi, seorang wanita warga Lombok NTB, Ratu Syabani, memanfaatkan sorghum jadi camilan sehat. Selain jadi bubur, Ratu mengolah sorghum menjadi biskuit, cake hingga keripik. Agar aman dikonsumsi anak, Ratu tidak menggunakan tepung terigu dan bahan pengawet. Menghindari yang namanya gula. Memang kami memakai gula, tapi kami tidak memakai gula putih. Kami berusaha memakai gula yang memang diproduksi di Lombok ini, itu gula aren. Itu yang kami pakai. Nah, itu juga termasuk kearifan lokal yang memang kami sentuh lagi gitu. Cookies sehat yang kami biskuit sehat dari sorghum yang kami buat ini memang bisa dirasa enak di lidah juga. Utamakan bahan makanan lokal. Bahan makanan lokal yang kita punya adalah tentu sorghum yang sekarang sudah banyak beredar ya. Dari sorghumnya lebih tinggi daripada beras. Kemudian kalau kita lihat lagi per 100 gram itu sorghum lebih tinggi nilai zat besinya, kemudian kalsium dan juga fosfor. Sorghum bermanfaat atasi stunting, menjaga berat badan ideal, mengontrol tekanan darah, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, serta menghambat pertumbuhan sel kanker. Membuat olahan sorghum jadi camilan bernutrisi tinggi dan enak di lidah anak-anak menjadi tantangan agar anak suka menikmatinya layaknya jajanan anak lain. Hingga bulan September 2023, pemerintah Provinsi NTB mengklaim berhasil turunkan angka stunting menjadi 13,78% berdasarkan data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat EPPGBM. Kalau seorang ibu pada saat hamil usianya terlalu muda, ya pengaruh tadi kawin muda ya, kemudian terlalu tua, terlalu sering hamil dan terlalu dekat jarak kehamilannya itu juga salah satu faktor untuk stunting. NTB ini
aspek yang tadi disebutkan tadi, perkawinan pada usia muda ini juga cukup tinggi ya. Barangkali intervensinya memang mengedukasi kepada remaja, keluarga yang punya remaja. Pemerintah optimis angka stunting bisa turun setiap tahunnya dengan target penurunan menjadi 14% di tahun 2024. Target penurunan ini tentunya demi mewujudkan generasi emas 2024, menciptakan anak-anak yang unggul dan produktif. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Sempat terhenti selama 3 tahun karena pandemi COVID-19, pemerintah Kota Tangerang kembali menggelar Festival Cisadane di sepanjang bantaran Sungai Cisadane. Festival dengan pertunjukan seni dan budaya dari berbagai penjuru Nusantara serta beragam lomba digelar hingga 26 November 2023. Festival Cisadane 2023 kembali digelar setelah 3 tahun sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Masyarakat yang rindu dengan event ini nampak antusias menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari berbagai penjuru Nusantara. Akulturasi budaya terlihat dalam Festival Cisadane kali ini, di mana musik gambang kromong mengiring pertunjukan barongsai di atas panggung apung di tengah Sungai Cisadane. Beragam perlombaan seperti perahu naga dan arung jeram akan digelar sepanjang festival berlangsung. Dan kegiatan ini mendorong tidak hanya UMKM yang ada di Kota Tangerang, tapi juga ada budaya, ada perlombaan-perlombaan olahraga. Dan kita berharap dengan kegiatan Festival Cisadane, masyarakat semakin mencintai Sungai Cisadane dan mencintai Kota Tangerang. Kalau pas lomba-lomba perahu naga ya, arung jeram, dan lain sebagainya, itu karena saya punya anak-anak yang sangat mencintai kebudayaan Indonesia. Itu luar biasa. Pesta kembang api membuat pembukaan Festival Cisadane semakin meriah. Festival ini akan berlangsung hingga 26 November 2023 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainus melaporkan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang sangat banyak dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Di antaranya adalah tradisi balapan sapi pacu Jawi yang sudah digelar selama berabad-abad untuk merayakan masa panen padi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tradisi balapan sapi khas Minangkabau, Sumatera Barat selalu menarik untuk diikuti. Lo gua kenalin nih sama yang tertua di sini, Pak. Punya nih. Iko namanya Pak Paradai. Pak Paradai Iko, kawan Nambo. Namanya Ladis, panggilannya bule. Dia ini pengen nyobain yang namanya pacu Jawi. Cakep kan? Berlokasi di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Ladislau dan Pina Philips akan melihat dan ikut bagian dalam acara sapi Jawi. Oke, Tradikers, ini udah mulai turun beberapa peserta yang mau ngelombain sapinya di sini. Dan sambil nungguin si bule ganti baju, gue mau lihat nih kayak gimana serunya. Oke. Ya, memang tidak mudah mengendalikan sepasang sapi beralih di lintasan sawah berlumpur. Tentunya butuh waktu dan latihan yang keras. Bule jatuh! Bule jatuh!
nggak bisa. Akhirnya udah, gue coba kayak gini. Pegang ya. Pegang nih. Ya, nih. Wah, 3. Jadi kredit card di sini ceritanya adalah bule itu mengganti trik. Jadi kita yang harusnya tadi pakai ujung kaki, pakai jempol nggak bisa diganti, dia pakai tangan tangan aja ya. Jadi pakai tangan lari. Iya. Dan hasilnya sama bapak ini yang menang siapa? Gue. Lu jatuh duluan baru gue nyemplungin diri. Gua masih megangin. Lo enggak. Acara Pacu Jawi yang sudah digelar selama berabad-abad untuk merayakan masa panen padi ini adalah warisan budaya khas Indonesia yang patut dijaga. Tim iNews melaporkan. Toilet stasiun pengisian bahan bakar umum memiliki fasilitas mewah viral di media sosial. Dan pemirsa Sidos yang akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Isu terhangat selama sepekan terakhir. Kasus ini juga turut menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo. Kumpulan berita yang paling banyak dibicarakan. Kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Ini menipu. Temukan semua informasinya di Top Issue. Di Sindo News TV, Beyond Headline. Kami sangat kecewa. Akhiri rutinitas dengan kumpulan peristiwa aktual. Kami merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ragam berita yang terjadi dari banyak tempat. Bertransaksi langsung dengan calon tersangka dan malam itu dapat diamankan 2 orang tersangka. Tidak ada sumbangan yang sifatnya wajib dan mengikat. Sindo Malam, setiap hari jam 9:30 malam. Di Sindo News TV, Beyond Headline. Bukan lagi free trade, perdagangan bebas, tapi fair trade. Menggali lebih banyak peristiwa dari beragam lokasi. Nama-nama ini sebenarnya relatif seimbang dalam pengertian mereka bisa menjaga setidaknya suara Ganjar Pranowo tidak keluar. Dapatkan banyak informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat, jam 7 malam. Di Sindo News TV, Beyond Headline. Gelaran Pegadaian Liga 2 Indonesia telah dimulai. Melibatkan 28 tim untuk bersaing memperebutkan 3 tiket promosi menuju Liga 1. Gengsi dan harga diri akan dipertaruhkan hingga akhir musim nanti. Siapa saja yang akan lolos ke Liga 1 musim depan? Jangan lewatkan Pegadaian Liga 2 musim 2023-2024. Penebaran ranjau paku kembali mengancam para pengendara di Jakarta. Salah satunya terjadi di kawasan Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta. Beberapa kasus pengendara yang terkena ranjau paku telah terjadi dalam sebulan terakhir di lokasi tersebut. Ya pemirsa, selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa ranjau paku kini marak kembali terjadi di jalur protokol ibu kota. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta Selatan, di mana memang betul bahwa di sini rawan terjadi adanya aksi penebaran paku oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, kami juga turut menemukan adanya sejumlah paku yang ditebarkan oleh para oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut, yang bahkan paku tersebut ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa mencelakai para pengendara yang melintas di kawasan jalur protokol ibu kota ini. Dan dapat kita lihat juga pemirsa bahwa paku yang ditebarkan oleh oknum-oknum tersebut ini memang kondisinya cukup berbeda jika kita bandingkan dengan paku-paku pada umumnya, di mana paku yang ditebarkan oleh oknum tersebut ini bentuknya didapat dari rangka payung yang ada di rangka payung tersebut, di mana ini juga dipotong terlebih dahulu secara kecil-kecil, kemudian langsung ditebarkan
di jalur-jalur protokol ibu kota. Namun yang diincar atau juga diincar begitu oleh para oknum tersebut adalah ditebarkannya di bagian kiri jalan atau juga di bahu jalan, agar target utamanya yang dikenai ini adalah sepeda motor, agar ban motornya ini bisa kempes atau juga bocor, lalu juga untuk selanjutnya untuk dilakukan tambal ban. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa dari masyarakat sendiri ini juga tentunya berharap agar pihak kepolisian ini bisa menangkap dari para oknum-oknum tersebut yang sejatinya ini bisa mencederai atau juga mencelakai para pengendara yang melintas di kawasan jalur ibu kota ini. Dari Jakarta, salam rahmat, Seto Pratomo, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Cici dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Bribtu Cici, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan di sana? Terima kasih Camar dan selamat siang pemirsa. Terlihat pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sekitaran kawasan Pancoran masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang kendaraan-kendaraan pada siang hari ini dari arah Pasar Minggu yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Semanggi ataupun yang akan lurus menuju ke arah Manggarai terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Dan terlihat juga kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana sama halnya perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di kawasan ini hanya dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Gatot Subroto maupun dari arah Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Halim, dan juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Manggarai dan ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Pasar Minggu hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kisaran kecepatan yang cukup normal. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, dan juga mengingat banyaknya aktivitas masyarakat yang menggunakan penyeberangan pada kawasan ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor untuk berhenti di belakang garis stop demi memberikan kesempatan bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Cawang yang akan lurus menuju ke arah Semanggi ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tidak menggunakan jalur busway, tetap pada jalur yang benar dengan menjaga kelancaran lalu lintas dan juga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, memasuki waktu makan siang, kami himbau bagi para pengendara yang melintasi lokasi-lokasi yang memang merupakan lokasi-lokasi yang di mana adanya beberapa pusat perkantoran tetapi juga pusat perbelanjaan, untuk tetap berhati-hati mengantisipasi banyaknya keluar masuk kendaraan pada lokasi-lokasi tersebut. Dan untuk pemirsa yang ingin mendapatkan informasi terupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Demikian Camar yang dapat kami bagikan langsung dari lokasi, dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Cici Yarangga atas laporannya. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, MNC Peduli melalui MNC Media bersama Palang Merah Indonesia kembali menggelar kegiatan donor darah di MNC Studios, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan rutin ini disambut antusias karyawan MNC Group. Karyawan MNC Group di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat kembali antusias mengikuti aksi donor darah.
Donor darah bertajuk MNC Love Donation ini digelar MNC Peduli melalui MNC Media yang bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Donor darah rutin ini menjadi bentuk kepedulian karyawan MNC Group dalam membantu sesama yang membutuhkan darah. Ini sangat bermanfaat sih, apalagi buat karyawan, karena kan buat orang-orang yang emang bersedia buat donor, berminat buat donor, bisa deket nih, tinggal di kantor aja bisa langsung donor darah gitu, nggak perlu jauh-jauh. Terus berguna juga kan nanti buat yang membutuhkan. Jadi 3 bulan dengan PMI tentunya kerjasamanya akan mengadakan terus, karena memang mungkin target kedepannya nambah lagi, karena katanya setiap kali kesini ada peningkatan terus untuk yang pendonor ya. MNC Peduli juga mengajak masyarakat untuk berbagi dengan mendonorkan darahnya kepada sesama yang membutuhkan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial, toilet stasiun pengisian bahan bakar umum yang memiliki fasilitas mewah. SPBU Bangkong Reang di Sukabumi, Jawa Barat memiliki toilet dengan sarana prasarana layaknya hotel toilet di bintang 5. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Sindo siang hari ini. Saya Camar Heda mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Stasiun pengisian bahan bakar umum Bangkong Reang di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini tengah viral di media sosial karena memiliki toilet dengan fasilitas layaknya toilet hotel bintang 5. Kesan mewah terasa saat masuk ke toilet ini. Pengguna toilet disambut dengan lantai keramik corak motif batik. Sementara itu di bagian plafon atas dihiasi lampu kristal klasik. Dinding dan wastafel toilet ini tampak menggunakan marmer mewah dan dilengkapi 2 kaca cermin besar. Khusus toilet wanita dilengkapi meja rias bagi pengunjung yang ingin memperbaiki riasannya. Kalau ada toilet semewah ini kan biasanya toilet tuh kayak biasa gitu kan. Ini mah kayak menarik aja, menarik perhatian. Nyaman, aman, terus kelihatannya bersih, enak dilihat, terus kayak noda-noda gitu kayak berasa nyaman aja gitu. Interior yang ada di toilet umum ini sengaja dibuat estetik dan instagramable, sehingga memiliki daya tarik yang membuat betah para pengunjungnya untuk bersuah foto. Renovasi toilet mewah ini menghabiskan dana sebesar 600 juta rupiah. Toiletnya kita menyediakan toilet duduk 3 dan toilet jongkok 1. Meski toilet umum ini memiliki fasilitas yang mewah, pengunjung tidak perlu mengeluarkan uang untuk menggunakan toilet di SPBU ini alias gratis. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2023, siswa-siswi Sekolah Bogor Raya memberikan donasi ribuan buku kepada MNC Peduli. Para siswa-siswi dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA ini sangat antusias mengumpulkan buku bacaan yang masih layak baca untuk didonasikan melalui MNC Peduli. Hari ini kita merayakan Hari Donasi 1000 Buku kolaborasi antara Sekolah Bogor Raya dengan MNC Peduli, yang juga merupakan memberikan makna lebih kepada perayaan Hari Guru, sehingga kemudian guru-guru menginisiasi bagaimana kita memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi anak-anak Indonesia untuk merasakan membaca buku dengan kualitas yang baik. Harapan saya semoga yang lain pada minat baca buku dan meraih cita-cita masa depannya. Ribuan buku yang dikumpulkan ini nantinya akan didonasikan ke berbagai taman baca dan sekolah di berbagai daerah untuk membantu meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak di Indonesia. Karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. Selain mengadakan kegiatan donasi buku, MNC Peduli bersama Sekolah Bogor Raya juga menggelar berbagai kegiatan seperti bermain gamelan dan mendengarkan dongeng. Dari Bogor, Jawa Barat, Anissa Septiarani, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Kenakalan remaja dapat dicegah dengan memberikan edukasi dan kegiatan positif kepada anak-anak.
Untuk itu, peran orang tua menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi dan kegiatan positif ini. Komunikasi, perhatian, dan fasilitas berekspresi dari orang tua juga menjadi kunci dalam menyiapkan generasi emas 2045. Hal itu disampaikan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo dalam podcast Aksi Nyata. Mau tidak mau, tetap kembali kepada kata edukasi. Memberikan edukasi, lalu sebagai orang tua, lalu sebagai tokoh agama, lalu yang punya kapabilitas untuk bisa memberikan edukasi kepada anak-anak remaja itu sebuah kewajiban dan keharusan. Partai Perindo sendiri memberikan perhatian khusus kepada generasi muda. Melalui partai bernomor urut 16 ini, anak muda dapat menyalurkan potensi dan kemampuannya dalam berkarya. Tim Liputan iNews melaporkan.